Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik dan episode yang baru ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya refleksi diri di dalam diri kita sendiri. Apalagi 1 tahun sudah mulai akan berlalu, dan kenapa kita penting untuk melakukan refleksi diri ini? Langsung saksikan videonya dan jangan sampai ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik dan episode yang baru ya teman-teman. Topik kita kali ini kita akan membahas tentang refleksi diri, pentingnya refleksi diri. Kenapa sih Kak Mika refleksi diri itu menjadi sangat penting, dan ini menjadi satu budaya yang saya juga sering lakukan ya teman-teman. Kalau sudah menjelang akhir tahunnya udah mau habis, penting banget untuk kita melakukan refleksi diri. Kak Mika, kenapa kita penting untuk melakukan refleksi diri? Kalau kita nggak melakukan refleksi diri, memang kenapa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya ketika kita melewati akhir tahun dengan begitu saja dan kita masuk ke tahun yang baru tanpa kita melakukan refleksi diri, kita nggak punya bahan teman-teman. Kita nggak punya apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita koreksi, evaluasi, dan tindakan-tindakan produktif apa atau strategi apa yang akan kita pilih untuk melangkah di tahun ke depan. Ini budaya yang sering saya lakukan juga. Jadi kalau biasanya Kak Mika sering cerita blueprint, bikin blueprint kehidupan, rencanakan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, rencanakan tahun depan. Tapi yang paling penting dari merencanakan itu juga, selain mengeksekusi, salah satunya adalah evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu adalah pada bulan-bulan ini. Ketika sepanjang tahun kita sudah akan habiskan bulan ke bulan, dan tidak terasa ini udah di Desember ya teman-teman ya. Di minggu ini bentar lagi kita akan berganti tahun, dan kita perlu untuk melakukan refleksi diri. Karena dengan refleksi diri kita jadi tahu apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita kembangkan lebih baik lagi, dan apa yang perlu kita pertahankan dari sepanjang kehidupan kita. Nah teman-teman, di topik dan episode yang ini saya akan berbagi tentang pentingnya refleksi diri dari pengalaman pribadi saya. Semoga teman-teman ini bisa bermanfaat, bisa digunakan, dan teman-teman bisa menemukan serangkaian langkah-langkah praktis untuk menghadapi tahun ke depan 2022. Yuk kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Saya ada membuat catatan 4 teman-teman. Kita belajar bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, dan semoga ini juga bisa langsung dipakai teman-teman karena ini sudah menjelang dari pergantian tahun. Oke teman-teman, tentang refleksi diri, ini yang perlu digarisbawahi dan dipahami terlebih dahulu. Refleksi diri itu adalah kemampuan kita untuk kita mampu melihat dan menganalisa sepanjang perjalanan kita beraktivitas, sepanjang perjalanan kita mengambil keputusan, sepanjang perjalanan kita dalam memilih sesuatu atau bahkan mengalami sesuatu. Itu sebabnya teman-teman, kalau refleksi diri berarti saya harus melihat ke masa lalu. Kan kalau ada cerita banyak orang yang bilang jangan melihat masa lalu hanya akan membuka luka, masa lalu hanya akan membuat kita terjatuh. Ya betul, ketika kita menoleh ke masa lalu dan kita berlama-lama di masa lalu itu, kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak melakukan sesuatu untuk kita bergerak ke depan. Nah, kita boleh melihat masa lalu, kita boleh merefleksikan di masa lalu, kita boleh melihat sebentar sejenak ke belakang untuk menganalisa apa saja yang tidak efektif yang sudah kita lakukan teman-teman, dan apa saja yang sudah efektif yang kita lakukan. Nah, ini 4 langkah cara-caranya yang saya lakukan untuk merefleksikan diri. Nomor 1 teman-teman, melepas luka atau beban dan memaknai keberhasilan itu. Nah teman-teman, ini cara langkah praktisnya. Ketika teman-teman ingin melakukan refleksi diri, teman-teman ambil kertas. Teman-teman ambil kertas, mulai tulis apa saja dari bulan ke bulan, dari Januari, Februari sampai ke Desember ini. Apa saja hal-hal yang tidak efektif yang teman-teman lakukan. Teman-teman letakkan di sebelah kiri. Jadi teman-teman ambil kertas, letakkan di sebelah kiri hal-hal yang tidak efektif yang saya lakukan. Teman-teman nomerin, gak apa-apa. Melihat masa lalu, melihat mungkin luka-luka yang ada di sebelumnya, mungkin melihat beban-beban yang terjadi di sebelumnya dan itu tidak berhasil, tidak efektif, it's okay. Lihat dan tulis. Tulis di sebelah kiri. Dan jangan lupa juga setelah itu teman-teman tulis di sebelah kanan.
Tulis di sebelah kanannya adalah keberhasilan apa saja yang sudah saya pernah lakukan. Nah, saya pun juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Misalkan di 1 tahun ini, di Januari pernah saya merencanakan sesuatu X, dan saya tidak bisa berhasil mencapai X itu. Karena apa? Itu nanti dulu, tapi tulis dulu. Oh, itu berarti satu catatan buat saya, itu langkah yang tidak efektif. Langkah kedua, oh saya pernah terluka karena seseorang. Waktu itu saya disakiti, waktu itu saya membangun sebuah hubungan. Misal ya, ini misalnya, membangun sebuah hubungan dan saya gagal di titik itu. Teman-teman tulis, it's okay, nggak apa-apa. Oh, berarti saya pernah gagal di situ dan gagal karena terluka, karena ini. Teman-teman tulis secara mendetail. Jangan lupa juga di sebelah kanannya, teman-teman juga tulis maknai keberhasilan apa saja yang teman-teman bisa maknai. Nah, teman-teman, kunci refleksi diri adalah kemampuan kita untuk berani jujur di dalam diri kita, menuliskannya di atas kertas supaya kita bisa menganalisa kelemahan yang tidak efektif itu bagaimana supaya bisa menjadi efektif, dan memaknai keberhasilan supaya keberhasilan itu tetap bisa dilakukan di tahun kedepannya. Nomor 1, melepas beban atau luka dan memaknai keberhasilan. Tulis semuanya di kertas itu untuk dianalisa. Nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman melangkah di nomor 1, lanjut nomor 2. 2 adalah mengambil insight yang positif dari cerita sebelumnya atau cerita di masa lalu kita. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah coret-coret tadi, yang sebelah kiri udah dicoret, oh ini adalah cara-cara yang tidak efektif yang saya lakukan. Teman-teman tulis di sebelahnya atau boleh di bawahnya. Teman-teman lanjutkan di bawahnya juga boleh. Jadi misalnya nomor 1, saya merencanakan X tadi dan saya tidak bisa mencapai X itu. Lalu di bawahnya ambil insight positif apa yang teman-teman bisa ambil. Analisa di sana. Artinya apa? Teman-teman bisa gunakan, bisa analisa SWOT misalkan. Oh ini strengthku, oh ini weaknessku, ini kelemahanku, ini kekuatanku. Oh ini peluangku, ini tekanan, ancaman yang ada di sekitar saya. Nah, ketika teman-teman sudah menulis itu, teman-teman lanjutkan. Oke, dari faktor X yang di Januari tadi saya tidak berhasil melakukan, kenapa saya tidak berhasil? Teman-teman tulis. Oh, saya tidak berhasil karena saya tidak merencanakan dengan baik. Oh, saya tidak berhasil karena saya tidak mendapatkan dukungan di lingkungan sekitar. Oh, saya tidak berhasil karena misal aja karena tidak adanya pendanaan, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman tulis analisanya di bawah itu supaya teman-teman mendapatkan insight dari semua proses itu yang tidak efektif, baik itu yang diambil keputusan atau itu sebuah pilihan atau itu sebuah situasi yang teman-teman alami. Teman-teman langsung bisa merefleksikan insight positif apa yang saya bisa analisa dan ambil, dan pada akhirnya tentukan untuk sebagai langkah berikutnya di masa depan. Itu ya teman-teman ya. Jadi penting untuk mengambil insight di setiap cerita kita sesudah kita menuliskan itu. Begitu juga teman-teman memaknai keberhasilan. Untuk memaknai keberhasilan, teman-teman juga tulis insight-nya. Insight positif apa yang saya bisa dapatkan? Kenapa saya bisa menjadi berhasil? Kenapa saya bisa menjadi kuat? Kenapa saya kok bisa melewati itu? Kenapa saya bisa dengan baik sampai di titik itu? Teman-teman tulis di bawahnya. Oh, saya bisa melewati itu karena saya punya skill. Oh, saya bisa melatih itu karena saya kenal seseorang. Oh, saya bisa melakukan itu karena saya sudah menuliskan, membuat perencanaan dengan baik dan mengeksekusinya. Meski nggak 100%, hanya 60%, tapi saya berhasil melakukan itu. More than 50%, lebih dari 50%. Nah, teman-teman tulis insight-nya. Itu langkah kedua. Jadi setelah teman-teman melepas luka, beban, memaknai keberhasilan, teman-teman harus mengambil insight positifnya. Apapun luka teman-teman, apapun yang teman-teman alami di 2021 ini, jadikan ini fondasi yang kuat untuk teman-teman terus melangkah naik ke atas, untuk menjemput tahun yang berikutnya, dan merencanakan langkah-langkah produktif di tahun berikutnya. Langkah ketiga, menemukan identitas diri yang lebih kuat dan optimis di ke depan. Kenapa ini menjadi penting banget? Teman-teman sudah menulis tentang apa yang nggak efektif, tentang kelemahan, luka, beban, dan segala macam. Teman-teman juga sudah memaknai keberhasilan, menulis semua keberhasilan. Dan sesudah teman-teman menulis itu, teman-teman juga sudah mengambil insight positifnya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Pada saat pergantian tahun, pada saat kita menjemput tantangan yang baru, teman-teman harus menemukan identitas yang lebih kuat, yang lebih optimis untuk menatap masa depan yang jauh lebih gemilang. Nah, ini kuncinya teman-teman. Beberapa dari kita ketika melakukan refleksi diri,
Iya, aku sudah menemukan sekian langkah yang tidak efektif Kak Mika. Aku sudah bisa memaknai keberhasilannya Kak Mika. Bahkan aku sudah bisa mengambil insight positifnya di semua proses. Tapi di tahun depannya, saya nggak punya kekuatan untuk itu. Saya tidak menemukan semangat untuk itu. Saya bahkan tidak bisa bergerak ke titik itu. Jangan ya teman-teman, temukan identitas yang lebih kuat dan optimis untuk bisa membangun identitas diri kita supaya kita bisa mampu melangkah ke sana. Caranya gimana Kak Mika? Bangun semangat di dalam diri kita. Ya, ini tahun 2021, saya menghadapi tantangan seperti itu, saya menghadapi beban seperti itu. Tahun depan saya sudah tahu dan ini pernah terjadi dalam hidup saya, maka saya persiapkan dengan baik, saya belajar dengan baik, saya bahkan mempersiapkan diri dengan baik supaya di tahun ke depan tidak terjadi seperti di tahun 2021. Teman-teman, yang perlu menjadi catatan adalah di tahun depan kita nggak akan ada yang bisa memprediksi tahun depan apa yang akan terjadi. Maka kuncinya adalah jangan khawatirkan dan takuti masa depan yang ada di depan, yang belum datang kepada kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri yang terbaik saat ini, hari ini. Apa yang kita bisa persiapkan dari masa lalu yang sudah terjadi, dan kita analisa here and now, kita analisa hari ini situasi apa yang akan perlu kita persiapkan untuk menghadapi mimpi-mimpi cita-cita kita di masa depan. Jadi teman-teman jangan khawatir dan takut di masa depan, karena masa depan nggak kelihatan jauh di sana. Tapi teman-teman bisa prediksi, belajar dari masa lalu, temukan cara-cara kreatif, cara-cara produktif untuk berani mempersiapkan diri hari ini dan melangkah pasti di masa depan. Sehingga ketika masa depan itu datang, apapun tantangannya, seberat apapun tantangan di masa depan, kita sudah siap dengan persiapan diri yang terbaik yang hari ini kita lakukan. Itu ya teman-teman ya. Jadi masa depan Kak Mika kita nggak tahu. Bahkan ada beberapa teman kolega menyampaikan 2019 kemarin masuk 2020 pandemi, 2021 masih pandemi. Jadi sektor bisnis, sektor ekonomi sedang memang suffer saat ini. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di 2022. Kalau teman-teman ada di dalam lingkaran ini terus-menerus, maka teman-teman akan takut untuk melangkah. Maka teman-teman akan takut untuk mengambil keputusan. Bahkan teman-teman hanya akan berada di titik itu. Karena teman-teman hanya akan melihat yang lalu, belajar dari yang lalu bahwa ini adalah situasi pandemi dan tidak melakukan apapun. Jangan ya teman-teman, lakukan hal-hal yang produktif yang teman-teman bisa lakukan, kuasai, dan resources yang ada di sekitar teman-teman. Kolaborasi semuanya dan melangkah dengan pasti, persiapkan diri sehingga di masa depan kita bisa menghadapi sesuatunya lebih pasti dan lebih yakin. Langkah keempat yang terakhir adalah menentukan langkah strategis dan produktif di masa depan. Ini teman-teman selalu menjadi ciri khas Kak Mika juga. Salah satunya adalah ketika saya sudah merefleksikan diri yang tadi, sudah menuliskan kelemahan, sudah memaknai keberhasilan, sudah mengambil insight positifnya, sudah menemukan identitas yang lebih kuat, yang lebih optimis di dalam diri. Bahwa saya harus membangun semangat, saya harus memiliki positive support group yang mendukung saya, sehingga saya yakin untuk melangkah ke depan, sehingga saya yakin untuk mendapatkan dukungan untuk mempersiapkan semua rencana-rencana yang ingin saya lakukan. Maka langkah keempat terakhir, tulis semua itu dalam rencana yang mendetail. Teman-teman bikin timetable. Teman-teman asik aja, jangan tertekan, tapi bikin misalkan, aku bulan Januari ke depan aku akan lakukan ini, bulan Februari ke depan aku akan lakukan ini, sampai bulan Desember ke depan aku akan lakukan ini. Susun langkah strategisnya. Apa Kak Mika kata kuncinya langkah strategis? Kata kunci langkah strategis adalah 1. Jelas key activity-nya, aktivitas kuncinya jelas. 2. Targetnya jelas. Tidak hanya ada aktivitasnya saja, tapi juga ada targetnya. Target sudah jelas, lalu apalagi yang paling penting Kak Mika? Waktunya juga jelas. Di situ ada durasinya, kapan mau dicapai, kapan mau dikerjakan. Teman-teman jangan takut dan khawatir, Kak Mika, timetable-ku selama ini, timeline-ku selama ini aku udah tentuin tapi bergeser. Jangan takut dengan itu. Ketika bergeser langsung maknai, kenapa itu bergeser? Kenapa itu tidak efektif dan improvement apa yang perlu saya lakukan supaya itu jauh lebih efektif ketika saya berada di dalam timeline itu. Jadi langkah strategis jelas aktivitas kuncinya, jelas targetnya, dan jelas waktunya. Dan tadi saya juga sampaikan supaya ini juga menjadi langkah produktif di masa depan.
langkah produktif itu bicara konsistensi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah merefleksikan diri, teman-teman sudah berkomitmen mengambil kekuatan di dalam identitas diri kita dan berkomitmen untuk akan melakukan sesuatu, maka langkah penting untuk bisa mencapai produktivitas adalah konsistensi. Apa maksudnya konsistensi? Berhasil nggak berhasil, terus konsisten, lakukan, dan jangan lupa tidak hanya eksekusi melakukan tapi juga mengevaluasi. Sehingga ketika teman-teman melakukan, oh gagal nih, nggak efektif, evaluasi. Ketika ketemu evaluasi, lakukan lagi, nggak efektif lagi, evaluasi lagi, lakukan lagi, dan berhasil. Teman-teman, ini sudah menjelang pergantian tahun, semoga teman-teman bisa menatap masa depan dengan luar biasa, tidak takut dan tidak cemas, meskipun kita tidak tahu kondisinya sama, apakah pandemi ataukah nanti berubah seperti apa, bisa jadi lebih baik dan doa kita menjadi lebih baik. Dan mungkin ada luka ataupun ada beban yang teman-teman alami. Mungkin di tahun 2021 ini ada sesuatu yang membuat teman-teman takut, insecure, atau teman-teman mengalami satu trauma pada satu kejadian tertentu atau satu stimulasi tertentu. Teman-teman terima itu bahwa di tahun 2021 itu terjadi. Dan itu tuliskan, segera refleksikan diri dan bangkit kembali. Kenapa Kak Mika? Karena hidupmu berharga, karena hidupku berharga, karena hidup kita semua berharga. Itu sebabnya kita menerima itu dan kemudian kita bangkit, kita mencari jalan keluar supaya kita bergerak dan kita melepaskan luka ataupun beban itu, atau kita memaknai keberhasilan itu, tidak hanya memaknai keberhasilan dan kita hanya berbangga diri, tapi kita memaknai keberhasilan itu, kita berbangga diri boleh pada takaran tertentu dan kemudian kita melangkah ke next step berikutnya. Itu teman-teman, pentingnya refleksi diri. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan selamat menyongsong tahun baru di 2022, dan semoga teman-teman bisa tidak hanya merefleksikan, tapi teman-teman juga punya langkah strategis dan produktif di masa depan. Itu aja, mengingatkan masih masa pandemi, jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa juga menjaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di tahun depan dan episode berikutnya. See you guys!